Aryan Ngapak mau menginformasikan kepada kalian semua bagaimana mengolah daun binahong untuk siap dimasak dan dimakan, guys. Oke guys, ini daun binahong saya, guys. Jadi ini kemarin daun binahong saya ini sangat rimbun sekali, dan setelah saya posting di video YouTube saya, ternyata banyak teman-teman penonton dari video ini yang meminta dikirimkan binahong ungu ini. Nah, saya mengirimkan binahongnya dan tidak perlu bayar ya guys. Karena apa? Karena saya berniat membantu sesama teman-teman yang memang terkena abses dan fistula agar cepat sembuh. Padahal kalau misalkan kita lihat di marketplace, ini satu daun bisa harganya nyampe Rp300. Jadi karena saking banyaknya yang minta daun binahong dan tetangga juga minta, akhirnya daun binahong saya sudah habis, guys. Laku keras daun binahong saya, dan sekarang saya sedang menanam kembali banyak daun binahong di bawah, sehingga nanti ketika tumbuh, semuanya tumbuh membesar, dan tentunya nanti teman-teman yang kemarin yang tidak sempat saya berikan daun binahong, ya saya tolak, bisa saya kirim kembali, tapi nunggu kurang lebih 2 bulan lagi ini guys. Jadi sisanya tinggal segini guys, daunnya sudah habis, sudah saya panen semua, dan sekarang saya mau bikin tutorial bagaimana cara memasak daun binahong untuk proses penyembuhan abses dan fistula ini. Oke guys, jadi untuk menyembuhkan penyakit ini kita hanya cukup memasak atau memakan 5-7 daun saja. Ini guys, jadi kita hanya cukup sehari makan maksimal 7 daun binahong. Ini daun binahong warna ungu guys. Jadi setelah ini kita akan masak. Yuk kita masak bersama. Oke guys, Aryan Ngapak sudah siap untuk memasak daun binahong guys. Ini daun binahong yang tadi saya panen guys, ada 7 lembar. Lumayan cukup besar-besar. Jadi di video saya yang sebelumnya ada teman yang bertanya ciri-ciri daun binahong apa. Ciri-cirinya ini daunnya berbentuk seperti waru guys, hati, kemudian rantingnya ya guys ini berwarna ungu dan tebal guys daunnya. Khusus untuk daun binahong yang warna ungu ini tebel guys, jadi kalau kita makan lumayan itu rasanya, banyak cairannya. Tapi kalau yang hijau ini lebih tipis guys, tetapi lebih manjur menggunakan daun binahong yang warna ungu, karena berdasarkan pengalaman saya lebih cepat sembuh abses dan fistulanya apabila saya mengkonsumsi daun binahong yang warna ungu ini guys. Oke guys, mari kita masak. Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah kita itu mencuci daun binahong ya guys, karena daun binahong ini kan di alam ya, kena debu, kita cuci terlebih dahulu biar bersih. Nah, air kita buang, kemudian kita taruh ya guys. Kita taruh lagi air secukupnya untuk memasak daun binahong. Nah, cukup segini guys airnya untuk memasak binahong. Nah, kita masak daun binahongnya guys. Nah, masaknya sampai mendidih guys. Jadi daun binahong ini tidak perlu memasak cukup lama, asalkan sudah mendidih, didemin sebentar, layu, kemudian itu tandanya sudah siap untuk dimakan. Oke guys, kita tunggu dulu daun binahongnya biar layu dulu.
Nah, ini daun binahongnya sudah layu guys, sudah layu ya. Nah, karena sudah layu, kita matikan apinya guys. Nah, setelah kita matikan apinya, kemudian kita bisa diamkan sebentar daun binahongnya ya guys. Kita ambil, kemudian kita nanti diamkan sebentar biar nggak panas, kemudian siap untuk dimakan guys. Ini mohon maaf, Aryan Ngapak ini tidak langsung memakan daun binahongnya karena memang Aryan Ngapak ini lagi puasa guys. Jadi ini akan saya makan ketika nanti buka puasa guys. Nah, rasa daun binahong ini seperti apa? Nah, rasa daun binahong kalau dimakan itu seperti apa? Rasa daun binahong apabila kita makan ini rasanya seperti kita makan bayam guys. Jadi tidak ada rasanya. Memang di awal ketika kalian memakan daun binahong ini apa ya, kayak nggak doyan guys, karena ibaratnya langu gitu, nggak doyan karena belum biasa makan. Tetapi ketika kalian seminggu memakan daun binahong, kalian pasti akan ketagihan karena rasanya nanti ada rasanya. Kalau udah seminggu rasanya enak, teksturnya lembut, kalian pasti akan lebih suka makan daun binahong daripada bayam guys, saya jamin itu. Nanti kalian akan ketagihan. Dan setelah kalian memakan daun binahong, biasanya di awal ya guys, bagi kalian yang belum pernah makan, ini biasanya agak terasa pusing guys. Iya, karena apa? Karena daun binahong ini ternyata bisa menaikkan tekanan darah ya guys. Jadi darah kalian akan naik sehingga kalian akan sedikit pusing, tapi hanya sedikit guys. Dan itu tidak berlangsung lama, hanya sebentar saja. Dan ketika kalian sudah makan kurang lebih seminggu, maka setelah itu kalian makan lagi, kalian tidak akan merasakan hal itu. Mungkin tubuh sudah menyesuaikan seperti itu guys. Jadi makan binahong itu efek sampingnya tidak terlalu besar guys. Efeknya rendah, hanya sekedar pusing di awal-awal saja. Oke guys, demikian video saya bagaimana tutorial untuk memasak daun binahong untuk penyembuhan abses dan fistula. Semoga bagi kalian yang terkena penyakit ini bisa lekas sembuh guys. Saya sarankan kalian makan daun binahong ini kurang lebih maksimal ya 2 bulan. Kalau lebih juga malah lebih baik. Dan jangan lupa, jangan hanya makan binahong saja, tetapi juga kalian diikuti dengan pola makan sehat guys. Hindari makanan yang membuat abses dan fistula ini bisa makin parah, yaitu daging, ayam, telur. Kalian selama proses penyembuhan harus benar-benar hindari. Dan makan pisang juga hindari guys. Kalian sebelum makan itu pagi hari kalian harus makan pepaya biar pencernaannya lancar. Dan selama proses penyembuhan saya harapkan kalian memakan makanan yang lembut guys. Apabila kalian ingin makan nasi, ya kalian mungkin di blender atau bubur guys, seperti itu untuk mempercepat. Karena kalau misalkan makanannya ini kasar, ini akan berdampak, anus akan tergores guys, nanti luka anusnya. Seperti itu guys. Terkait dengan proses penyembuhan fistula ini dengan makan binahong, ini memang relatif guys. Di YouTube saya ini ada yang bilang sembuh 40 hari, ada yang 1 bulan, kemudian ada yang 2 bulan, dan saya sendiri sembuh setelah menjalani makan binahong dan terapi-terapi yang saya lakukan ini kurang lebih 1,5 bulan sembuh total. Habis itu tidak kumat lagi, dan sempat kumat lagi karena saya makan makanan yang ternyata yang saya tidak ketahui itu tidak bagus untuk abses dan fistula ini. Dan karena itu akan membuat penyakit itu ketika sudah sembuh akan kambuh lagi, tetapi kambuhnya ini tidak tidak berat, hanya anusnya sedikit
nyeri seperti itu guys. Tapi ketika menghindari itu lagi udah sembuh guys. Jadi bagi kalian yang pengen sembuh dari abses dan fistula ini sebenarnya ada jalan selain menggunakan operasi guys. Namun memang perjuangan kalian ini cukup hebat, melelahkan, karena kurang lebih 2 bulan kalian harus menghindari makanan yang enak, menjaga nafsu untuk makan enak, dan kemudian makan daun binahong, serta kalian harus terapi menggunakan sitz bath yang diisi air panas dan detol antiseptik. Sehari sekali saja guys berendamnya di sitz bath ini. Oke guys, semoga informasi saya bermanfaat. Saya berdoa bagi kalian semua yang sekarang ini sedang menderita penyakit abses dan fistula agar cepat sembuh. Oke guys, terima kasih sudah menonton YouTube saya. Semoga informasi saya bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang mengulas penyakit ini selanjutnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aryan Ngapa.